sebagai negara demokratis, sebagai negara yang didirikan oleh Soekarno-Hatta, Ya. yang di dalam Pancasilanya ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dia untuk menunjukkan ciri-ciri nasionalismenya, dia harus identitasnya harus jelas. Nah, kalau misalnya seorang diktator diangkat jadi pahlawan, kan orang jadi bertanya, di mana kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Dan identitas kita itu apakah kita meneladani Persis. diktator? Nah, itu dia. Saya jadi mikir kalau Hitler di Indonesia dia jadi pahlawan juga ya. Enggak. Ini kan Bibip kalau lebaran pulang ke Jerman. Di Jerman itu gimana sih memperlakukan Hitler? Ya, tentu Saya saja pernah tidak ke pahlawan, Berlin kan. itu ada apa tuh simbol makam orang Yahudi kan, yang ya bukan makam asli tapi simbol aja di dekat kedutaan Amerika Terus itu. dikasih plat-plat Nah, gitu itu. ya. Untuk Itu gimana orang Jerman atau pemerintah Jerman, kekuasaan resmi di Jerman melihat sejarah Hitler? justru sama sekali tidak dipahlawankan. Makanya saya bilang, itu tuh benar-benar buat orang Jerman itu kan juga di Jerman sekarang lagi diributkan juga karena to some extent itu yang membuat mereka agak toleran pada peristiwa di Palestina gitu. Tapi jadi buat mereka memang itu dosa besar yang kayak satu bangsa menanggungnya sehingga mereka sangat anti untuk bahkan menyebut-nyebut nama Hitler. Jadi kalau ada orang namanya Hitler tuh kayak nggak mungkin lah di Jerman. Bahkan pinjam nama ya, pinjam namanya gitu. Karena sudah begitu mengerikan gitu. Karena mereka punya dosa kayak dosa bangsa. Tapi kan dosa Tapi bangsa Hitler itu di Jerman nama masa lalu nggak kayak Soeharto kan nama masa lalu ya. Nggak ada anak sekarang yang dikasih nama Soeharto. nggak tahu ya. Ada nggak ya sekarang ya? Mesti ditanya BPS yang lakukan sensor. Nggak, tapi sejarah Hitler itu diajarkan resmi nggak di Diajarkan sekolah? dan diperingati dalam arti keburukannya. Makanya dibikin plat-plat itu, dibikin monumen. Jadi orang bisa belajar dari kesalahan pada masa lalu. Jadi dipelajari dalam konteks itu. Malah ada larangan-larangan yang tertulis dalam hukum supaya misalnya partai politik tuh nggak boleh. Jadi neo-Nazi itu secara resmi sebenarnya nggak boleh, bisa dibubarkan misalnya gitu. Dan segala macam yang kadang-kadang agak berlebihan sih penggunaan swastika lah segala macam begitu ya. Artinya gini, apa kalau ada orang luar bilang Hitler jahat, diktator, orang Jerman nggak sakit hati ya? Enggak. Oh, kalau di Jerman, ya. di Jerman aneh kalau ada orang bilang Hitler baik. Berarti udah jadi pasti akan dimusuhi langsung. Iya, itu dia. Jadi masalah itu secara macam-macam. Indonesia bisa nggak sih seperti Jerman? Lah, orang Jerman itu. Di Jerman itu bisa terjadi karena sudah ada pengungkapan kebenarannya. Itu dia. Di sini yang belum Di sini pernah nggak ada. Jadi bahkan ada pengadilan kan kalau di sana kan. Dan di Eropa Timur di banyak tempat pasca jatuhnya Nazi ada yang namanya lustrasi. Lustrasi. Ilustrasi itu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan Nazi itu tidak boleh ikut serta dalam kebijakan-kebijakan publik. Dilarang sampai sekian periode. Nah, Jadi hak politiknya dicabut. Nah, dengan itu saya ingin mengatakan begini, Bung Bagja. Ya, artinya melihat ini juga kita dengan tenang. Dengan tenang. Karena apa? Ada kesadaran historis lah bahwa dengan membandingkan Jerman, Eropa Timur pasca komunisme ya, pasca Nazi, reformasi 98 itu, post-Soeharto itu memang kita tahu juga bukanlah satu reformasi yang total. Iya, itu fakta bedanya. historisnya itu bedanya. Jadi kita memasuki alam reformasi, tetapi kita mesti membangun bersama kehidupan politik kita itu antara kaum reformis bersama-sama dengan mereka-mereka yang kakinya dulu ada di Orde Baru. Itu satu kenyataan yang harus kita terima karena itu fakta historis kita. Kenapa? Bisa jadi karena memang kekuatan reformisnya tidak terlalu cukup kuat. Atau tidak siap jangan-jangan. Atau tidak siap untuk menghasilkan satu perubahan yang total. Gitu ya kan. Setelah Soeharto kan juga naik Habibie yang masih dalam lingkungannya Soeharto. Dia wakilnya pada waktu itu. Baru setelah itu kita bisa betul-betul mendapatkan pemilu yang menghasilkan pemimpin politik pasca politiknya Soeharto. Itu pun Golkarnya lanjut. Nah, itu pun kan Golkarnya beranak pinak. Golkar beranak pinak dan tidak ada kebijakan ilustrasi seperti di Eropa pasca Soviet ya kan. Atau di itu. Jadi inilah fakta historis yang memberikan lanskap bagi yang output politik kita terima sekarang. Jadi dalam melihat ini
kita nggak usah juga terlalu gusar, ya kan? Karena Saya masih gusar sih. ya kan, karena satu sisi ini juga ini bisa terjadi juga karena kelemahan-kelemahan dalam politik reformis itu sendiri gitu. Iya, iya. Ya kan? Artinya kita bisa simpulkan dari situ Indonesia tidak akan bisa meniru Jerman karena Lain sama sekali sejarahnya. Ya kan? Sejarahnya tidak berjalan Sejarah linear gitu. berbeda. Artinya apa? Artinya memang pasca ini kita mesti merumuskan agenda-agenda kita sendiri dalam kerangka apa ya tadi ya? Dalam rangka dalam rangka masa depan. ya. Ya kan? Tadi Bibip kan tadi udah membuka dengan baik. Pertama, dalam berkaitan dengan pahlawan, apakah kita masih perlu figur-figur pahlawan itu? Ya. Apakah bangsa kita itu masih mau digantungkan pada orang-orang kuat, Yes. pada imaji orang-orang hebat, atau kita udah harus berubah?